Oke, hari ini kita bakal menelusuri perjalanan sepeda yang luar biasa banget. Dari awal mulanya yang sangat-sangat sederhana, sampai jadi ikon teknologi canggih yang kita lihat di mana-mana sekarang. Coba deh lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada mesin kayu yang kaku banget dari 200 tahun yang lalu. Nah, di sisi lain, sepeda balap super modern, aerodinamis, canggih banget. Jauh banget kan perbedaannya? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya mesin kayu yang kelihatan aneh itu bisa berevolusi jadi sepeda canggih kayak sekarang? Yuk kita bedah perjalanannya satu persatu. Oke, cerita kita mulai di Prancis, awal abad ke-18. Disinilah cikal bakal sepeda lahir, sebuah alat roda dua yang namanya velocipede. Inilah nenek moyang dari semua sepeda. Coba bayangin ya, model awalnya itu super simple. Semuanya dari kayu, terus nggak ada pedal, nggak ada engkol, bahkan stangnya pun belum ada. Jadi cara jalannya gimana? Ya, pengendaranya harus mendorong pakai kaki ke tanah. Mirip-mirip skuter dorong zaman sekarang gitulah. Nah, tentu aja konsep sesederhana ini nggak bertahan lama. Ada orang-orang jenius yang kemudian mengubah potongan kayu beroda ini jadi mesin yang benar-benar berfungsi. Siapa aja mereka? Yuk kita kenalan. Yang pertama, ada seorang baron dari Jerman namanya Karl Dreis. Jadi, di tahun 1818, dia ini menyempurnakan velocipede. Tujuannya praktis banget loh, yaitu buat bantu dia kerja sebagai pengawas hutan, biar bisa gerak lebih cepat di area yang luas. Nah, ini dia ciptaannya Baron Rice. Keren kan? Alat ini langsung populer dan dapat julukan dari orang-orang dandy horse. Mungkin ya karena yang pakai kebanyakan para pria monis di zaman itu. Lanjut, langkah penting berikutnya terjadi di tahun 1839. Kali ini datang dari seorang pandai besi asal Skotlandia. Namanya Kirkpatrick Macmillan. Nah, inovasi dari Macmillan ini, wah, ini sebuah terobosan besar. Dia menambahkan sistem engkol dan pedal yang nyambung ke roda belakang. Artinya apa? Ini pertama kalinya dalam sejarah, pengendara bisa jalan terus tanpa kakinya nyentuh tanah sama sekali. Oke, kita lompat ke tahun 1865. Ada lagi nih tokoh penting, seorang Prancis bernama Pierre Lallemand, yang bikin perbaikan signifikan. Jadi, dia itu memperkuat rodanya pakai lingkaran besi. Nah, inilah yang sekarang kita sebut pelek atau velg. Dia juga yang merancang desain sepeda ikonik dengan roda depan yang gede banget itu loh. Tapi, ada masalah besar. Bayangin, rangkanya kaku, rodanya pakai pelek besi, terus jalannya di jalanan batu zaman dulu. Waduh, kebayang kan guncangannya? Nggak nyaman banget, getarannya itu parah banget. Sampai orang-orang ngasih julukan yang pas banget, bone shaker, alias si penggoyang tulang. Nah, masalah si penggoyang tulang inilah yang memicu revolusi besar berikutnya. Akhirnya, ada penemuan yang bikin bersepeda jadi nyaman. Dan momen yang mengubah segalanya itu datang di tahun 1888. Penemunya John Dunlop, seorang dokter hewan dari Skotlandia. Dia menemukan ban pneumatik atau gampangnya ban yang diisi udara. Lucunya, penemuan ini awalnya buat sepeda roda 3 anaknya loh. Cuma satu penemuan ini aja, tapi dampaknya luar biasa. Mengendarai sepeda yang tadinya kayak siksaan karena guncangannya, sekarang jadi jauh lebih mulus dan nyaman. Beda banget rasanya. Jadi, coba kita lihat lagi ya. Cuma dalam waktu sekitar 70 tahun, itu waktu yang singkat loh untuk evolusi teknologi, sepeda berubah drastis. Dari yang tadinya kayak alat bantu lari sederhana, jadi kendaraan yang nyaman, praktis, dan siap diproduksi massal. Nah, begitu masalah kenyamanan ini beres, disitulah era sepeda modern dimulai. Kreativitas para desainer langsung meledak di mana-mana. Inovasi-inovasi penting lainnya langsung bermunculan. Ada rem biar lebih aman, ada rantai biar tenaganya tersalur lebih efisien. Terus ada setang yang bisa digerakkan. Nah, gabungan semua ini akhirnya menghasilkan apa yang dikenal sebagai sepeda aman. Desain yang jauh lebih stabil dan gampang dikendarai. Di Indonesia sendiri, model seperti sepeda kumbang atau yang kita kenal sebagai sepeda ontel jadi populer banget. Ini jadi pemandangan biasa di jalanan untuk transportasi sehari-hari. Desain-desain kreatif lain juga mulai muncul. Contohnya sepeda tandem yang bisa dipakai berdua. Unik kan? Terus muncul juga sepeda-sepeda khusus, misalnya sepeda gunung yang dirancang buat medan off-road. Sepeda ini bahkan bisa punya sampai 24 gigi buat nanjak atau lewatin jalanan yang berat.
Oke, sekarang kita geser sedikit ceritanya lebih dekat ke rumah. Gimana sih cerita sepeda di Indonesia? Ternyata, olahraga balap sepeda itu udah populer loh di Indonesia, bahkan jauh sebelum Perang Dunia Kedua. Khususnya di kota Semarang, yang waktu itu jadi salah satu pusatnya balap sepeda. Jadi dari si penggoyang tulang sampai jadi mesin canggih dari serat karbon, perjalanannya panjang banget. Ini bikin kita mikir ya, kira-kira apalagi ya inovasi selanjutnya dalam perjalanan sepeda yang luar biasa ini?